Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Khassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa tafa'tu 'alaikumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya takdimi, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Hanafi MAG selaku dosen mata kuliah studi Islam integratif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan aklu, kesehatan qalbu, dan kesehatan jasmani kita terkait dengan studi Islam integratif. Maka saya akan memberikan 3 gambaran. Gambaran pertama, kita selaku umat Islam harus mengacak ke belakang untuk pijakan awal terkait sejarah berdirinya Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah Islam masuknya ke Indonesia, dan sejarah Islam modern, Islam moderat atau Islam modern yang pada zaman sekarang. Yang kedua adalah kita harus mengetahui apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita lakukan hari esok, itu semata-mata nanti untuk masa depan yang cerah. Yang ketiga adalah kita harus memandang Islam kejauhan, Islam yang akan datang, Islam yang akan bersanding di zaman apapun dan tempat apapun itu. Tentunya di ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Tentunya kalau kita membahas hablum minallah itu secara garis vertikal kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Maka tingkatkanlah kualitas ketakwaan kita, tingkatkanlah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ibadah itu yang akan menentukan sikap dan akhlak kita terkait tujuan dan cita-cita kita, terutamanya cita-cita umat Islam. Yang kedua adalah hablu minan nas, yaitu hubungan antara sesama manusia. Nah, ini sangat kompleks sekali, di mana ketika hubungan sesama manusia ataupun garis horizontal, garis mendatar, garis menyeluruh antara hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Inilah pondasi awal kita untuk berpikir bahwasannya kita Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak meninggalkan hubungan antar manusia, dan tidak juga untuk mementingkan hubungan itu hanya kepada Allah, karena di dalam hablum minan nas itu orientasinya atau tujuannya
itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, tentunya yang tadi saya utarakan 3 poin. Yang pertama adalah kita melihat ke belakang, mempelajari sejarah berdirinya Islam, mempelajari sejarah perkembangan Islam dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, mempelajari bagaimana perkembangannya. Apakah nanti akan tertinggal apa tidak Islam itu? Lah, kita seberapa besar kita mempelajari sejarah Islam, mempelajari ajaran-ajaran Islam. Kemudian setelah kita mempelajari sejarah Islam ataupun ajaran-ajaran Islam, tentunya prakteknya sekarang kita lakukan, sekarang kita terapkan, sehingga kehidupan kita sekarang relevan dengan tujuan Islam, itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tujuan kita ke depan, bahwasanya hari ini kita berbuat apa, bahwasanya hari ini kita mengerjakan apa, toh nanti akan memanen di kemudian hari, ataupun 1 hari kemudian kita akan memanen dari hasil yang kita kerjakan hari ini, ataupun 1 minggu kemudian kita akan memanen hasil dari kita kerjakan hari ini, ataupun 1 bulan lagi ke depan, ataupun 1 tahun lagi ke depan, ataupun 5 tahun ke depan, ataupun nanti 10 sampai 20 tahun ke depan. Inilah kunci dari keberhasilan umat Islam. Tentunya hal ini perlu kita utarakan dengan seksama. Ketika kita melihat ke belakang untuk melangkah lebih maju ke depan, tentunya Islam akan berkembang, tentunya Islam akan mengikuti zaman dan tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi barat. Nah, sehingga apa dari 3 poin dan 2 pondasi dasar itu, yaitu 2 pondasi dasar hablum minallah wa hablum minan nas, itu tentunya seorang pendidik atau seorang guru atau seorang murabi pendidik anaknya untuk mempersiapkan kader-kader bangsa ini di kemudian hari. Karena apa yang kita didik hari ini kepada anak-anak kita, baik di sekolahan formal, baik non formal, ini tentunya akan memberikan sumbangsih kita kepada bangsa Indonesia ini, yaitu berupa pendidikan yang hari ini kita didik, minggu ini kita didik, bulan ini kita didik, tahun ini kita didik, mereka akan menikmatinya, mereka akan memperoleh manisnya di kemudian hari. Nah, inilah begitu pentingnya seorang guru, begitu pentingnya seorang pendidik, sehingga bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik di kemudian hari. Semoga kita menjadi guru, menjadi ustadz, atau menjadi apapun itu yang sifatnya bisa mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya atau kepada santrinya. Inilah didasari dengan bagus, didasari dengan analisis kebutuhan kita ke depannya. Sekiranya itu, apabila banyak kesalahan, tetap guyup rukun umat Islam kita, sehingga kemajuan demi kemajuan kita raih bersama umat Islam. Akhiru qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.